Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini di sesi diskusi rutin Maqasid Syariah, Maqasid Institut Indonesia, Bapak Dr. Yusdani MAG, yang saya hormati juga Koordinator Maqasid Institut Indonesia, Bapak Dr. Adi Ar-Rahman, dan teman-teman Maqasid Institut Indonesia lainnya, dan para partisipan yang hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Di mana diskusi kita malam hari ini akan membahas judul Islamic Studies Indonesia berbasis epistemologi tiga kaki. Islamic Studies Indonesia berbasis epistemologi tiga kaki. Bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Yusdani. Beliau merupakan salah satu pakar di bidang Islamic Studies, bidang studi Islam, di mana beliau menjadi dosen di Fakultas Agama Islam, begitu ya, Pak Dokter? Iya, iya. Fakultas Ilmu Agama Islam, ya. Kalau di tempat lain Fakultas Islam, kalau di sini ada ilmunya, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, Universitas Islam Indonesia. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya izin dulu Pak Dokter untuk memperkenalkan ya sekilas gitu mengenai beliau. Walaupun nanti profil lengkap beliau bisa kita share, ada linknya di forum ini. Beliau menempuh pendidikan ilmu sarjana di bidang ilmu syariah di YIN, waktu itu masih YIN di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian lanjut ke Jakarta, bidang yang masih mirip yaitu kali ini studi Islam di YIN Syarif Hidayatullah. Kemudian kembali lagi ke Jogja, menyelesaikan doktoral di bidang studi Islam dari kampus tempat beliau belajar waktu program sarjana YIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada 4 setidaknya yang saya ketahui dari buku beliau. Nanti Bapak Dr. Isdani boleh menambahkan kalau ada yang kurang ternyata. Yaitu menjadi co-writer di buku Pemikiran dan Peradaban Islam tahun 2016, juga di buku Kepemimpinan Profetik tahun 2016 juga. Jadi setahun menelurkan 2 buku lah kurang lebih bersama tim penulis. Kemudian ada juga buku Muslim Kampung Jawa di Bangkok, Thailand mungkin ini ya. Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Ini tahun 2017. Kemudian lantas 2018, tahun setelahnya kira-kira, ada lagi buku Meretas Islam Indonesia. Adapun konferensi dan penelitian internasional ada beberapa, cuma mungkin yang buat saya menarik adalah tulisan beliau di Ahkam, ya, Jurnal Ilmu Syariah tahun 2019, Revitalisasi Teori Maslahat Mulghoh Imam At-Tufi dan relevansinya dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ini bagi Maqasid Institut Indonesia Pak Dr. Isdani tentu saja ini jadi perhatian ya, karena dia topiknya berhubungan dengan bagaimana hubungan Maqasid dengan istislah dan dengan ijma dan dengan keqotian hukum. Ada beberapa karya ilmiah beliau yang sudah memperoleh hak paten haki. Metodologi Hukum Islam Kontemporer tahun 2020, Fikih Kebebasan Beragama di tahun yang sama juga, dan Epistemologi Hukum Islam telah Pemikiran Abbas Mirakhor. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran tentang lingkup dan kepakaran keilmuannya Bapak Dr. Yusdani. Langsung saja saya persilakan Bapak Dr. untuk memberikan paparan materinya dalam judul Studi Islam di Islamic Studies Indonesia berbasis epistemologi tiga kaki.
pada beliau kita persilakan. Baik, terima kasih Mas Nur Fajri Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada malam hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya ya. Undangan dari Saudara Dr. Adi Rahman selaku direktur atau koordinator Makasid Institut Indonesia ya. Dan sekali lagi terima kasih. Kemudian juga Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kebenaran, dan kita juga sebagai pengikut beliau tentunya dengan harapan kita selalu konsisten dalam melanjutkan perjuangan beliau gitu, dan juga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sesuai dengan janji beliau. Amin Allahumma amin. Baik, Mas Nur Fajri Ramadan, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan secara singkat ya beberapa hal, dan terus terang saja materi pada malam hari ini mungkin tidak begitu menarik ya untuk konteks tertentu. Tetapi mungkin menariknya karena ada istilah epistemologi 3 kaki gitu. Mungkin itu yang menarik gitu ya. Ya, saya kira sebetulnya epistemologi 3 kaki ini mungkin saya sebagai prolog ya akan share slide saya gitu ya. Izinkan saya Mas Nur Fajri Ramadan ya. Ya, silakan Bu Ihsan. Nah, jadi studi Islam dan isu-isu kemanusiaan kontemporer ya. Jadi saya kira tuntutan yang tidak bisa kita hindari ya. Dirasa Islamiyah sebagai sebuah ilmu atau keilmuan, aktivitas keilmuan itu dituntut untuk kontemporer. Itu saya kira tantangannya. Jadi selalu saja kita ditanya, misalnya kita yang belajar dari perguruan tinggi Islam terutama yang menekuni studi Islam, apapun bidangnya gitu ya. Selalu yang ditanya dan ditagih itu adalah apa kontribusi studi Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer dalam berbagai aspeknya. Nah itu, jadi saya kira itu pertanyaan yang general, tapi memang cukup menantang, sehingga kita dituntut betul untuk selalu memberikan kontribusi. Nah, oleh karena itu ya, di sini kalau misalnya kita klasifikasi Islam dan tentang kemanusiaan kontemporer itu bisa kita klasifikasikan kepada 3 level persoalan. Nah, pertama saya kira ini menjadi problem ya, jadi global challenge yang kita maksud juga tantangan studi Islam dalam level global atau juga yang kita sebut dengan dalam level internasional. Ya, saya kira kita mungkin salah satu yang mudah kita pahami itu adalah misalnya problem atau isu yang terkait dengan persoalan SDGs ya. Jadi Sustainable Development itu saya kira itu salah satu ya yang sangat menonjol tentang global challenge. Ada persoalan gender di situ ya. Kemudian ada juga persoalan hak asasi manusia di situ. Kemudian juga ada juga yang persoalan yang kita sebut dengan problem yang dihadapi oleh minoritas, baik minoritas itu muslim maupun minoritas itu non muslim gitu ya. Dan juga yang sangat selalu menjadi concern kita sepertinya masalah persoalan lingkungan ya. Jadi persoalan lingkungan hidup dan sebagainya itu adalah problem-problem yang kita sebut termasuk dalam kategori global challenge. Jadi the challenge of global level ya. Jadi itu adalah tantangan dalam dunia global atau internasional ya. Nah, itu contoh-contohnya ya.
Kemudian yang kedua, tantangan dalam level nasional atau national challenge. Nah, national challenge ini saya kira dalam konteks di Indonesia sangat banyak ya. Terutama ketika kita memasuki era reformasi atau pasca Orde Baru. Salah satu tatanan yang memang berubah itu adalah tatanan kenegaraan ya. Jadi kalau kita baca misalnya sejarah dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah 4 kali kita melakukan amandemen. Jadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan juga 2002 ya. Itu sudah 4 kali. Bahkan ini ada juga gagasan nanti untuk melakukan amandemen yang kelima. Jadi amandemen yang keempat itu belum sempurna. Disempurnakan nanti untuk amandemen yang kelima gitu ya. Ya ini pertentangan. Nah di sini persoalannya adalah terkait dengan national challenge ini salah satunya adalah pertanyaannya terkait dengan tantangan apa namanya terhadap studi Islam misalnya, apa kontribusi Islam? Apa kontribusi studi Islam untuk memperkuat NKRI misalnya? Kemudian apa kontribusi Islam atau studi Islam terhadap demokratisasi yang berkualitas? Tidak terjebak kepada hanya demokrasi yang bersifat prosedural. Yang kita menuju adalah demokrasi yang bersifat etis substantif ya. Dan juga persoalan misalnya berbagai penegakan hukum ya. Saya kira di mata kita jelas itu apa namanya problem korupsi itu dan juga problem-problem yang lain ya, termasuk juga persoalan-persoalan pertanahan, persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan hidup juga di Indonesia. Saya kira itu adalah yang kita maksud dengan apa namanya national challenge. Dan yang tidak kalah pentingnya seperti sudah saya sampaikan tadi, problem konstitusi. Ya. Jadi saya kira mengapa amandemen Undang-Undang 45 sudah dilakukan 4 kali, bahkan ini akan dilakukan kelima kali. Berarti pertanyaannya, apa kontribusi studi Islam dalam memenjagakan atau memperkuat posisi konstitusi? Daripada kita menggagas negara Islam, yang itu saya kira itu problem ya. Jadi problem betul ya. Jadi negara Islam Indonesia dan sebagainya, atau negara formal Islam, itu saya kira akan kurang produktif dan kurang kreatif ya. Lebih baik kita justru memberikan kontribusi bagaimana memperkuat dan juga mewarnai yang kita sebut dengan konstitusi ya. Dan mungkin teman-teman ya yang menjadi partisipan dari malam hari ini, misalnya kita bisa membaca penelitian dari Arskar Salim ya tentang apa namanya ada 3 level islamisasi, ada islamisasi konstitusi, ada islamisasi undang-undang, jadi ada islamisasi perda. Itu adalah yang kita sebut dengan national challenge ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan local challenge atau the challenge of local level ya. Jadi persoalan yang sedang kita hadapi di era sekarang ini adalah masalah challenge atau tantangan di era apa namanya di level lokal. Nah, salah satu yang paling menonjol dan ini menurut saya selalu menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan studi Islam, yaitu tentang apa namanya budaya lokal. Bisa juga mungkin secara sederhana kita katakan kearifan lokal. Bisa juga kita terjemahkan misalnya tradisi lokal. Nah, satu contohnya misalnya bagaimana studi Islam di Indonesia bisa menyantuni bagaimana masyarakat Muslim Indonesia atau masyarakat Indonesia itu bisa mengakomodasi dan mengembangkan budaya lokal mereka gitu ya. Dan kita ingat di Indonesia ini sangat kaya dengan berbagai budaya lokal ya. Jadi secara tradisional konservatif saya kira kita misalnya bisa membaca teori hukum adat di Indonesia itu ya. Ada 19 lingkaran hukum adat ya. Kalau kita belajar hukum adat itu apa yang paling tradisional konservatif itu disebutkan bahwa hukum atau lingkaran hukum adat di Indonesia itu ada lebih kurang ada 19 lingkaran. Bahkan menurut saya bisa kita teliti lebih lanjut itu lebih ya. Lebih dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, sampai ke Lampung, kemudian di Jawa, di luar Jawa lain, misalnya ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan lain sebagainya. Itu adalah
mereka itu mempunyai namanya yang kita sebut dengan budaya lokal. Nah, itu yang menurut saya tantangan yang dihadapi oleh studi Islam di Indonesia, terutama saya kira itu ya. Jadi ada 3 persoalan. Nah, dalam menghadapi berbagai persoalan itu, dalam kerangka pemikiran Islam, saya kira paling tidak ada 6 tren ya, 6 tren pemikiran. Nah, saya ini menambahkan satu itu yang ketujuh, Indonesian Islam ya. Jadi yang kita sebut dengan Islam ke-Indonesiaan ya. Jadi kita di sini ada yang kita sebut dengan kerangka berpikir the legalist traditionalist ya. Jelas saya kira sangat fikih oriented dan berorientasi konservatif ya. Kemudian ada the theological Puritans, itu adalah yang selalu berorientasi pemurnian akidah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menurut saya juga orientasi sangat politis, yaitu politik Islamis ya. Kemudian juga ada Islamis ekstremis ya. Ini saya kira juga salah satu fenomena di tingkat global. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut the secular Muslims. Jadi orang-orang yang berpikir ini ada the progressive agent. Saya kira ini yang Iya, seperti kerangka kita dia apa nama atau Islam kaji lebih lanjut ini mencoba. Mohon maaf, sepertinya ya jaringan Pak Yus ini. jaringannya yang melemah. Ya, Kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut ya, agak terganggu tadi ya. Ya silakan Pak Dokter, lanjut lagi, nggak apa-apa. Sinyalnya melemah mungkin. Ya. Jadi kerangka berpikirnya adalah, halo? Sudah Ya, bisa? dengar lagi, sudah dengar. udah normal. Terima kasih. Kerangka pemikiran dasarnya adalah pemikiran atau studi Islam Indonesia tetap mengakar pada tradisi intelektual dan budaya ya, dengan terlibat dengan dunia modern dan mengambil manfaat dari sumber daya intelektual dan budaya yang ditawarkan oleh modernitas. Ya, itu saya kira di sini apa namanya, kita sangat mengapresiasi terkait dengan persoalan tradisi intelektual Islam yang ini barangkali dalam bahasa lain kita katakan aturos ya, ihya uturos yang kita sebut dengan khazanah intelektual Islam atau Islamic legacies. Itu adalah sebuah dasar ya, bagaimana kita tetap mengakar dari tradisi. Tetapi di samping kita mengakar kepada tradisi yang ada, kita juga siap untuk memanfaatkan atau mengakomodasi sumber daya intelektual budaya yang ditawarkan oleh Mungkin bila tidak mendapatkan Bapak Dr. Dani bisa off cam. Kita semua off cam mungkin ya. Nanti khawatirkan memberatkan sinyal beliau. Saya juga kaget off cam. Ya silakan Bapak Yusdani mungkin sudah bisa bergabung lagi. Ya silakan. Coba. Ya silakan Pak Dokter. Mungkin kita matikan kamera saja Pak Dokter. Khawatir gara-gara aktif kamera ya, saya kita, itu saya kita ya. semua matikan kamera iya. Jadi Oke, silakan saja biar lebih hemat. baik, terima kasih Mas moderator ya. Nah, jadi mungkin saya ulangi sedikit. Jadi sekali Share lagi screen-nya
Pak Yus share screen-nya. Oke. Nah, saya ulangi sekali lagi bahwa kerangka pemikiran epistemologi studi Islam Indonesia berbasis epistemologi tiga kaki, kita tetap saja menghargai hazanah intelektual Islam atau yang kita sebut dengan at-turos ya. Kemudian juga at-turos itu kita pertautkan dengan yang kita sebut dengan modernitas ya, modernitas. Nah, di sini kita mempertautkan. Jadi kita tidak hanya mengakomodasi modernitas, meninggalkan turos, atau juga kita semata-mata mengembangkan turos, tapi kita tidak mau berdialog dengan yang kita sebut dengan modernitas. Nah, kemudian di sini juga siap berinteraksi dengan tradisi dalam modernitas, tapi pada yang sama kita juga bersikap kritis terhadap keduanya. Nah, ini yang barangkali kita juga kritis terhadap bagaimana tradisi yang dikembangkan, tradisi intelektual yang dikembangkan di dunia Islam, dan juga bagaimana modernitas itu, tradisi modernitas juga yang dikembangkan di dunia Barat. Nah, itu di samping kita mengapresiasi, mengakomodasi, tapi juga kita melakukan kritik terhadap keduanya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita siap untuk belajar tidak hanya dari tradisi Islam klasik, tengah dan modern, tetapi juga dari tradisi peradaban lain, terutama yang membebaskan berani menyatakan kebenaran di depan kekuasaan melawan kolonialisme pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian juga kita siap untuk secara kritis sistematis mengintegrasikan wawasan epistem dan menerapkannya di semua tradisi agama Islam, gitu ya. Nah, ini yang saya kira perlu nanti kita diskusikan lebih jauh, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini artinya kita menyuarakan epistemological openness and fluidity. Jadi kita menyuarakan pentingnya keterbukaan dan kelenturan epistemologi ya. Kita perlu melakukan itu. Kemudian adanya keterbukaan, kelenturan epistemologi mencerminkan semangat untuk secara kritis kreatif memasukkan teori-teori sosial, teori-teori humaniora kontemporer yang berasal dari episteme modern, dan untuk melibatkan menafsirkan kembali syariat Islam atau at-turas itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya menekankan pentingnya umat terlibat dalam pencarian terus-menerus. Nah, jadi ini sekali lagi kita terus-menerus ya pencarian yang dapat membantu umat Islam kontemporer menemukan solusi kreatif ya dalam kemungkinan dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Ya. Nah, kemudian 8. Konstruksi keilmuan Islam harus mampu secara kaitan tradisi Islam, keilmuan Barat, dan menjadi instrumen penting yang maju dan tradisi Indonesia. Nah, ini. Nah, konstruksi epistemologi keilmuan tersebut disebut dengan epistemologi studi Islam berbasis tiga kaki, gitu ya. Jadi itu menggambarkan adanya tiga kaki peradaban untuk menopang kemajuan studi Islam di Indonesia terutama, yaitu hazanah atau tradisi Islam, peradaban Barat, dan budaya lokal. Nah, jadi di sini di satu sisi perlu mengembangkan kritik nalar Arab, saya kira sudah banyak ya dilakukan oleh para ilmuwan Muslim ya. Salah satunya misalnya ada Arkun, ada Jabiri, ada Nasir Hamid Abu Zaid dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu contoh ya. Nah, gitu. Nah, jadi saya kira itu sebagai apa namanya ya ini ya. Nah, sehingga kita konsekuensinya ya studi Islam itu ya minimal kita mempergunakan pendekatan multidisiplin ya. Kemudian ada interdisiplin, kemudian juga ada transdisipliner. Nah, di sini akhirnya kita menuju kepada fresh Islamic Studies ya. Jadi Islamic Studies yang begitu segar ya. Yaitu kita mengintegrasikan ada 3 hal, yaitu kita mengintegrasikan distinctive values ya. Ini saya kira mungkin dalam bahasa di Maqasid Institute itu Maqasidus Syariah in New Passion ya itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengintegrasikan share value. Share values ini ada social and humanities science share values ya, terkait dengan persoalan kontemporer dalam berbagai aspeknya. Nah, kemudian yang kita tuju adalah welfare society. Ya, ada yang kita sebut dengan dalam bahasa usul fikih juga dalam bahasa maqasid itu maslahat ya.
Walaupun masalah itu juga artinya ada juga misalnya pernyataan dalam sebuah kaidah at-tasarruf 'ala ra'ayah manutun bil maslahah atau tasarruful imam 'ala ra'ayah manutun bil maslahah. Nah, jadi itu sebagai apa? Sebagai apa namanya? Pemantik diskusi pada malam hari ini. Nah, mungkin saya ingin menampilkan satu lagi slide ya sebagai mungkin penjelas ya. Bisa dibaca enggak slide saya yang terakhir? Belum terlihat, Bapak. Mohon maaf. Belum ya? Bentar ya. Nah, Mungkin share screen lagi. oke. Oke, sebentar. Muncul ya. Nah, nah, jadi begini simpelnya nanti apa ya? Nanti saya apa? Saya share aja nanti di apa di grup ya atau di ke Mas Adi nanti saya share ya. Jadi ya saya kira ada 3 sudut pandang ya yang ini mungkin nanti sebentar. Kalau sekarang sudah bisa dilihat belum? Mas? Sekarang sudah, Bapak. Sudah. Nah, saya kira ini simpelnya ya, simpelnya saja hanya menyederhanakan. Jadi epistemologi keterbukaan dan kecairan epistemologi itu, jadi epistemologi 3 kaki itu, jadi kita tetap mengintegrasikan ada yang kita sebut dengan turos, ada at-turos wal hadatsah dan juga local knowledge ya, yaitu yang kita sebut dengan kearifan lokal. Dan di sini tentunya kita mendialogkan ada ortodoksi, ada ortopraksi ya. Jadi kalau ortodoksi itu kan karakternya teologis normatif deduktif, kemudian ortopraksi itu historis empiris induktif gitu ya. Nah, inilah gambaran yang kita sebut dengan epistemologi studi Islam Indonesia berbasis epistemologi 3 kaki. Ini harapan saya karena Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu ada kata-kata Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Tetapi sampai sekarang bagaimana rumusan Islam Indonesia itu? Nah, kita mencoba merintis, mencoba menawarkan. Jadi epistemologi studi Islam ala UII seharusnya, ya, mohon maaf agak eksklusif UII gitu ya. Itu adalah kita mencoba mempertautkan antara di satu pihak dunia turos, kemudian dunia hadatsah, kemudian juga kita tidak lupa dengan kearifan lokal ya. Ya mungkin dalam bahasa yang populer kan dalam dunia pesantren itu kan ada 2 kata itu ya. Al-muhafadzah 'alal qadami salih wal akhdzu bil jadil. Nah, itu perlu ditambah. Wa ri'ayatul al-'adah atau wa ri'ayatil al-'urf. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan epistemologi 3 kaki gitu ya. Nah, jadi ya saya kira itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin orasi atau narasi dan presentasi saya kurang begitu menarik gitu ya. Dan mungkin kita diskusi saja akan lebih baik gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan ada beberapa poin dan tentunya gagasan ini masih jauh dari sempurna dan memang perlu kita diskusikan terus-menerus gitu ya. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan epistemologi 3 kaki berbasis turos, hadatsa dan local knowledge atau yang kita sebut dengan kearifan lokal gitu ya. Saya kira itu Mas Nur Fajri Ramadan, Mas Adi dan juga teman-teman yang pada malam hari ini hadir ya. Dan tentunya ini adalah sebuah gagasan dan juga tidak bisa diklaim gagasan yang baru, tidak juga gitu ya. Tetapi saya kira kita upayakan diskusi ya bagaimana sesungguhnya kita berbicara terkait dengan persoalan upaya mencari dan juga mengembangkan studi Islam yang kita sebut dengan epistemologi Islam berbasis 3 kaki. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yusdani atas paparan materinya yang menurut saya dalam tapi ringkas ya. Jadi kesimpulannya kira-kira studi Islam berbasis 3 kaki ini
kaki yang pertama adalah hadatsah, turos ya, itu literatur klasik sederhana begitu. Kemudian kaki yang kedua adalah hadatsah, modernitas, dan kaki yang ketiga adalah local knowledge ya. Yang tadi beliau membuat tambahan atas semboyan terkenal al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ma'a ri'ayati al-'urf atau ma'a ri'ayatil 'adah. Ini saya pikir itu bagus karena menyimpulkan apa yang disampaikan ya. Tiga kaki tadi, turoth, hadasah, dan adah. Dan itu saya pikir harusnya nggak cuma UII aja yang menggunakan ini ya. Kayaknya bisa juga yang lain-lain ya. Walaupun mungkin nama UII tadi Universitas Islam Indonesia, saya baru sadar bisa juga dimaknai Islam Indonesia itu sebagai sebuah istilah sendiri. Jadi bukan Universitas Islam yang ada di Indonesia, tapi universitas yang mengajarkan Islam Indonesia. Ya, Ya dua-duanya memungkinkan sebetulnya. iya, iya, Tapi saya tidak tahu bagaimana sebetulnya yang dimau para pendiri UI sendiri. iya, Menarik iya, ada dikaji yang seperti itu. Artinya gagasan soalan Islam Indonesia ini bisa jadi sudah lama sekali, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Karena kan di UI kita tahu dia di awal sudah lebih tua dari Indonesia tuh, berbarengan dengan awal kemerdekaan, Pak Dokter. UI ini berdirinya. iya, 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 Ya, ini termasuk salah satu universitas tertua lah di Indonesia. Pastinya lebih iya, dulu daripada UIN, daripada iya. IAIN. Oke, eh, sambil menunggu partisipasi dari para hadirin dalam diskusi kali ini, saya mau mengajukan pertanyaan duluan nih, karena saya punya Iya, iya, pertanyaan. monggo Mas Nur Fajri. Ya, jadi seandainya tadi kita mengambil turos dan hadasah dengan juga sifat sikap kritis terkait local knowledge, apakah sikap kritisnya juga dimunculkan atau justru dia menjadi, kalau pakai istilah usul fikih, penarjih gitu. Yang apakah kita mentarjih turoh dan hadasa itu dengan alat local knowledge ataukah kita memakai alat tarjih lain untuk Ya. mentarjih tiga-tiganya dan bersikap kritis pada tiganya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, terima kasih Mas Nur Fajri Ramadan ya. Jadi sebetulnya sikap kritis kita itu kita berlaku adil kepada ketiga-tiganya. Jadi baik at-turas, baik juga al-hadatsa maupun al-urf itu. Jadi artinya sepanjang al-urf itu memang memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan keumatan, ya kenapa tidak? Kita bisa bisa mempergunakannya. Ya, mungkin saya sedikit cerita gitu ya. Ya ini mohon maaf saya tidak tendensius ya. Itu ada salah seorang pemikir dari Muhammadiyah ya. Ini Mas Adi juga saya kira punya itu tesisnya itu ya. Jadi tesisnya itu terkait dengan bagaimana seorang ulama yang namanya almarhum Azhar Bashir. Beliau ini notabene orang Muhammadiyah. Tetapi terkait dengan kearifan lokal itu saking kuatnya beliau terkait dengan kearifan lokal itu bisa mentaksis keumuman nas. Dan menurut saya, ya mohon maaf ya kalau kita cap liberal ini mungkin dalam konteks itu liberal masa al-urf itu al-adah atau local wisdom itu karena kandungannya yang begitu baik itu bisa mentaksis keumuman nas gitu ya. Nah itu. Nah jadi saya kira itu salah satu contoh. Dan di sini juga rupanya menurut saya ketika kita belajar misalnya mempertautkan dan mengintegrasikan antara at-turas wal hadatsa dan al-urf, ini studi Islam kita tidak lagi hanya berkutat studi Islam dalam arti konservatif tradisional atau juga studi Islam bermodel religious studies tetapi sudah masuk ke kawasan culture studies. Nah, dan ini yang barangkali itu ya ini Mas Adi juga nih. Iya, jadi saya kira di UI perlu jadi perdebatan. Gimana keadaan keindonesiaan? Tetapi lupa kalau kita baca sejarah UI misalnya, itu betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya ketika orang bertanya misalnya bagaimana dan di mana kita studi tentang Islam keindonesiaan ya harusnya UII yang menyediakan itu bukan UIN gitu loh. Nah itu ya. Jadi saya kira
Itu penjelasannya Mas Nur Fajri Ramadan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tadi sengaja matikan kamera, khawatir sinyal ntar melemah lagi di tempat Bapak kemudian terlempar. Oh ya. Iya, saya pikir tanggung Oke, jawab oke, ya. oke, oke. Saya juga saya Ya, matikan. benar, Ya, ya. Prof. Kalau melemah aja, kalau nggak melemah nggak apa-apa. Supaya karena ini masuk di Ya, rekaman ya. juga. Oke. Nggak apa-apa. Mas Ya, ya. Fadli, izin. Silakan Pak Dr. Adi, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam takzim ke guru Waalaikumsalam. Dr. Yusdani. Yang kemudian doa kita semua semoga Pak Yusdani segera meraih guru besar ya, kemarin baru Amin. uji kompetensi hukum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dinyatakan lulus dan dinobatkan sebagai guru besar bidang studi Islam ya. Baik, Amin. saat Amin. saat melihat skema epistemologi tiga kaki tadi, saya teringat ini pemikir salah seorang ekonom Amerika ya, namanya Danny Rodrik. Jadi beliau menulis tentang trilema ya, trilema eh, ketika upaya mengejar hiperglobalisasi, kemudian eh, mempertahankan kedaulatan nasional, kemudian dorongan ingin mewujudkan demokratisasi. Jadi antara hiperglobalisasi, demokratisasi, kemudian eh, kedaulatan nasional itu menurut beliau akan ada titik trilemanya. Dia yang artinya kita tidak bisa menjangkaunya dalam waktu bersamaan. Nah, apakah kondisi trilema ini juga bisa terjadi pada diskursus epistemologi tiga kaki? Dalam pengertian ini, ketika kita berupaya mengambil turos dan modernitas, yang korban itu adalah local wisdom. Karena secara epistemologis modernitas itu hadir justru dengan semangat menolak bentuk-bentuk lokalitas yang dianggap sebagai mitos gitu. Ya. Ataupun begitu sebaliknya, ketika kita ngambil turos dan local wisdom, nah ini kan seringkali ada benturan antara dua turos, turos yang berada di pusat sama turos yang berada di pinggiran. Nah, kemudian ada klaim kesucian mana turos yang lebih dekat, seperti itu kan. Nah, atau ketika kita menonjolkan modernitas dan local wisdom, misalnya persilangan antara seperti Jepang ya, di mana dia modern tapi tetap mempertahankan budaya, dengan artinya apa? Turos yang Islam itu tentu tidak, yang dari warisan para ulama tentu akan sulit bisa diakomodir. Nah, apa yang pandangan Bapak terkait trilema yang mungkin terjadi ini dan bagaimana trilema epistemologis ini bisa dipecahkan? Mungkin Ya. seperti itu. Baik, langsung saya jawab, saya respon ya, Mas Adi ya, dan juga teman-teman ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Adi ya, sebetulnya itu adalah problem ya, problem epistemologis dan juga problem metodologis ya. Jadi memang biasanya ketika kita berbicara apa namanya modernitas atau hadatsa, itu ada kecenderungan menggerus yang kita sebut dengan kearifan lokal gitu ya, atau local wisdom, yang itu adalah nilai-nilai kearifan lokal ya. Nah, sebetulnya secara epistemologi ya, dari modernitas atau modernisme itu muncul yang kita sebut dengan new atau postmodernisme ya. Dan itu saya kira menolong kita ketika kita mencoba untuk mendialogkan antara modernitas, turos, dan juga local wisdom ya. Itu adalah yang kita sebut dengan postmodernisme atau new modernisme itu ya. Itu ya salah satunya. Nah, kemudian disinilah barangkali kita membutuhkan instrumen lain ya. Bagaimana ketiga titik atau ketiga sistem epistemologi itu kita integrasikan ya. Jadi
bisa kita sebut dengan triadik ya. Triadik itu kita integrasikan. Nah, sebetulnya mungkin Mas Adi dan juga teman-teman yang berada di Maqasid Institute Indonesia, sebetulnya ini yang tantangan bagi konsep Maqasidus Syariah. Ya. Jadi konsep Maqasidus Syariah untuk bisa mengintegrasikan 3 titik itu. Dan ini yang sebetulnya yang cukup menantang dan juga tantangannya luar biasa ya dalam tataran keilmuan, karena tadi masing-masing ya ada kecenderungan yang kuat di Turos ya. Kadang-kadang juga mereka tidak mau mengakomodasi atau memperhatikan yang namanya modernitas. Kemudian juga tidak mau juga mengakomodasi kearifan lokal. Juga sebaliknya, ketika orang kuat di modernitasnya, cenderung itu mengabaikan aturos, kemudian juga apalagi yang kita sebut dengan kearifan lokal gitu, dan juga sebaliknya. Nah, di sini barangkali kalau kita memakai logika yang sederhana, ya logika sederhana, kalau kita misalnya mencoba bagaimana Maqasidus Syariah itu menjadi sebuah sistem epistemologi yang bisa mengintegrasikan dari 3 titik epistemologi itu, ya, atau tiga kaki epistemologi 3 kaki. Dan ini yang menurut saya tantangan yang sesungguhnya dalam pengembangan studi keislaman, terutama studi Islam di Indonesia ya. Jadi Maqasidus Syariah ya mungkin juga ini menjadi sebuah basis ya epistemologi yang sangat kuat untuk mengembangkan dengan bersifat integratif transformatif ya, kalau boleh kita mengatakan jadi integratif atau integralistik transformatif antara satu pihak itu kita mengatakan at-turas, kemudian al-hadatsah, dan sekaligus yang kita sebut dengan local knowledge atau juga kearifan lokal. Nah jadi sekali lagi ini yang barangkali ikhtiar ya. Kita juga berharap Maqasid Institute Indonesia bisa menjelaskan yang kemarin sudah pernah juga kita berbicara di Fakultas Ilmu Agama, ketika itu ada Mas Adi dan juga Prof. Jasir ya. Jadi bagaimana Maqasid itu kita pergunakan sebagai basis epistemologi juga untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Nah, jadi begitu Mas Adi mungkin sebagai jawaban umum saya. Dan sekali lagi juga misalnya kalau kita memakai istilah Maqasidnya Jamaluddin Autiyah ya, Nahwa Taf'il Maqasidis Syariah. Jadi di situ ada yang kita sebut dengan perumusan nilai-nilai maqasid itu berbasis berbasis ada di 3 level ya. Ada level yang kita sebut dengan level distinctive atau kita merumuskan distinctive values ya. Kemudian yang kedua, kita merumuskan share values, kemudian baru kita melakukan implementasi dan aplikasi gitu ya. Jadi begitu Mas Adi dan juga teman-teman yang bisa saya jelaskan secara umum. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Dr. Adi, ada tambahan, ada respon balik atau pertanyaan lain, silakan, saya persilakan. Kita masih ada waktu diskusi sampai pukul 20.00 insya Allah. Namun sebelum pukul 20.00 nanti akan ada epilog dari Pak Dr. Adi. Silakan buat teman-teman. Ya. Mas Fajri. Ya, gimana? Ya, sebenarnya saya berharap ada respon dari teman-teman yang lain ya. Iya, betul. Karena Ditunggu ini. agak-agak menggantung di pikiran dengan ini. Nah, ini tadi di awal Pak Is membuka diskusi kita ini kan dengan bagaimana ada 3 tantangan ya, global challenge, national challenge, sama local challenges. Ya. Kemudian kita tahu bahwa tradisi keilmuan sosial itu kan diambil dengan mereplikasi paradigma ilmu alam, yang kemudian salah satu fiturnya itu adalah bebas nilai, bahwa ya apapun yang kita lakukan kita berorientasi ya, intinya adalah bebas nilai. Seorang peneliti tidak dimaksudkan melakukan riset untuk mencari solusi ataupun mencari jawaban atau menemukan hukum dan seterusnya. Nah, ini gimana pandangan Bapak terkait hal ini? Karena
seperti model-model kayak Basam Tibi, kemudian Talal Asad, itu kan sangat antropologis dan Iya. intinya ya hal-hal yang bersifat solusi, kemudian jawaban segala macam itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan wilayah akademik. Nah, ini gimana, Pak? Ya, saya kira Mas Adi di apa internal UII juga ini sangat sangat eh, hangat ya dibicarakan tentang apakah ilmu itu bebas nilai atau bebas dinilai gitu ya. Nah, sekali lagi menurut saya barangkali kita misalnya kita petakan ya di Indonesia itu ada model-model ya untuk mencari solusi tadi ya terkait dengan keilmuan dalam Islam itu. Yang paling tua itu kan mungkin Mas Adi sangat paham itu dan juga teman-teman lain. Ada yang kita sebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Itu mentornya itu atau penggagasnya jelas itu ada di situ Naqib Al-Atas ya. Kemudian juga ada Ismail Al-Furuqi gitu. Dan di Indonesia juga ada pendukungnya gitu ya. Nah, jelas kalau Islamisasi ini menurut saya ya mungkin dalam aspek tertentu eh, mereka mengatakan ada Malais itu saya kira itu bisa ya aspek tertentu bisa kita ambil gitu ya. Nah, kemudian mungkin karena tidak puas dengan Islamisasi karena tuh Islamize itu tidak gampang gitu ya. Dan juga pertanyaannya apakah ilmunya yang udah Islamisasi atau ilmuwannya ya. Saya kira itu adalah sebuah persoalan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangan yang ditawarkan oleh Pak Kunto Wijoyo ya, yang namanya ilmu sosial propetik gitu ya. Nah, ilmu sosial propetik ini di UII ternyata di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum UII itu kalau dulu kan banyak yang mengamini teori hukum hukum progresif ya yang digagas oleh Sabcito Raharjo. Nah, di Fakultas Hukum itu sekarang Fakultas Hukum UII sudah mengembangkan yang disebut dengan ilmu hukum propetik ya. Ilmu hukum propetik itu berbeda dengan ilmu hukum progresif gitu. Nah, berikutnya yang barangkali sekarang masih banyak banyak sekali pengikut ya yang kita sebut dengan model Pak Amin Abdullah yang integrasi interkoneksi gitu ya. Itu adalah sebuah tawaran juga. Dan banyak berbagai perguruan tinggi keagamaan di Indonesia terutama UIN ya. Banyak yang sangat berkiblat kepada persoalan itu. Tetapi ada satu teori yang menurut saya jarang dibicarakan, yaitu teori Mulyadi Kertanegara, naturalisasi gitu. Nah, ini saya kira menarik naturalisasi itu. Siapa penguasa ilmu ya dia banyak berpengaruh di situ kan. Nah, jadi naturalisasi. Nah, maka disinilah kita di UII bertanya-tanya misalnya. UII itu mazhabnya yang mana sih? Apakah mazhab Islamisasi? Sempat juga dulu dikembangkan Islamisasi gitu ya. Apakah lebih kepada ilmu sosial propetik atau juga kepada tentang epistemologi tiga kaki. Nah, ini sebetulnya ingin yang kita wacanakan itu adalah epistemologi Islam tiga kaki itu lebih kepada bagaimana tiga sistem epistemologi di satu pihak itu at-turas, hadatsa dan juga kearifan lokal itu menjadi sebuah kita integrasikan gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu yang barangkali yang bisa saya jelaskan secara general kepada Mas Adi dan juga teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan dari teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Mungkin Pak Aulia, mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Fadri, Ustaz Fadri. Silakan. Oh, iya. Ya, terima kasih Mas Fadri. Dokter, silakan dokter. Ya, selamat malam. Saya manggilnya Prof. Isdani aja deh karena sudah pasti lulus kayaknya ujian. Amin. Merespon yang tadi Prof, kebetulan saya S3-nya di UII.
Ini masalah hukum progresif, hukum profetik. Ini kan kalau secara tertulis kan yang mazhab hukum profetik itu kan sebenarnya masih dalam bentuk buku babon. Jadi Prof. Huzaifa Dimyati itu pernah bilang kalau sebenarnya mazhab hukum profetik itu dia belum bisa dianggap sebagai sebuah teori yang mapan karena dia baru hanya susunan-susunan beberapa pernyataan, jadi belum bisa dianggap sampai di level teori, masih butuh pembuktian. Nah itu saya ingat betul waktu acara bedah bukunya almarhum Prof. Jawahir yang langsung Ya, bedah oleh Pak Samsudin dan juga Pak Prof. Samsudin dan juga oleh Prof. Huzaifa Dimyati. ya, Kemudian kalau saya perhatikan betul, sebenarnya yang selama proses perkuliahan waktu S3 yang terjadi itu adalah beberapa arah pengembangan misalnya dari tenaga pengajarnya waktu itu yang mengajar teori hukum dan filsafat hukum itu kan ada Prof. Sidarta, kemudian juga ada Prof. Sudin dan juga ada Pak Bagirmanan. Jadi sebenarnya kami menerima multi perspektif. Misalnya ya, kayak Pak Muzakir yang kokoh dengan mazhab positivistiknya, kemudian ya, Pak Sidarta yang mazhab hukum alam modernnya. ya, Dan memang pada akhirnya itu setiap disertasi itu dikehendaki selalu mengarah kepada konsep profetik yang dulu pernah dikembangkan oleh Kunto Wijoyo, mulai dari ya, literasi, humanisasi sampai transendensi. ya, ya, Jadi kalaupun kita lihat hari ini dan dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya mungkin lebih cenderung pada teori Queen, Prof. Jadi ya, ya, sebenarnya ilmu itu nggak ada label, kita memberikan label karena setiap ilmu itu dia memiliki keterkaitannya masing-masing. Jadi setiap disiplin ilmu, misalnya tidak hanya ilmu hukum, itu mereka itu saling berkaitan. Yang saya alami sendiri, kalau orang baca disertasi saya, orang itu bingung, ini memang disertasi hukum atau disertasi apa? Karena di dalamnya itu saya menggunakan pendekatan sosiologi juga, pendekatan ya, psikologi juga, pendekatan filsafat juga. Nah, jadi dari pemahaman saya ya, sendiri pun, ya memang epistemologi Islam 3 kaki itu ketika ingat beberapa kali diskusi dengan Prof. Jasser, memang setelah ilmu usul itu kan nanti ada circle of reflection yang itu kan juga melibatkan phenomenological studies dan juga interdisciplinary studies. Saya pikir mungkin kita itu masalahnya itu di situ, Prof. Karena kita terlalu kekeh dengan disiplin dan subdisiplin ilmu, pembagian dan pencabangan ilmu, maka pada akhirnya karena ego sektoral itu, makanya studi Islam hari ini itu agak sedikit mandek karena itu mungkin, Prof. Karena sekat-sekat keilmuan yang juga dalam ya, sistem kita juga diatur. Misalnya ketika saya kembali ke kampus, S2 saya itu karena ilmu hukum itu masuk ke rumpun ilmu terapan. Sementara hukum Islam itu ya, masuk ke rumpun kajian agama Islam. Nah, jadi ya, mungkin batas-batas yang dibuat oleh manusia itu sih yang hari ini menjadi tantangan, Prof. Mungkin ya. itu yang ingin respon yang saya berikan. Terima kasih banyak, Prof. Saya kembalikan pada Ustaz Fajri. Berarti nggak ada pertanyaan nih, Pak Aulia. Respon aja, Ustaz. Bang. Oke, Mas. Baik, baik. Terima kasih Mas Aulia Rahmat. Silakan mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Yusdani. Ya, saya kira saya asumsi dasarnya sepakat. Jadi sebetulnya saya membaca juga misalnya yang digagas ilmu hukum profetik itu ya sebagai sebuah teori itu masih ongoing proses ya. Jadi itu belum bisa diandalkan betul menjadi sebuah teori yang apa namanya bisa dipakai untuk dikaji apa namanya sebagai kita posisikan sebagai sebuah teori yang baru sama sekali gitu ya. Dan memang ya saya kira terkait dengan apa ilmu sosial profetik di satu pihak, kemudian ilmu hukum profetik di pihak lain, saya kira itu masih membutuhkan apa berbagai kerangka pemikiran ya. Terutama tadi misalnya Mas Aulia Rahmat menjelaskan ya. Ya, saya kira titik singgungnya ini yaitu di interdisipliner atau justru transdisipliner itu ya. Jadi hukum itu juga tidak bisa dia hanya egosentris ya, juga tetap dia harus mempertimbangkan ilmu lain. Ya mungkin minimal dalam level multidisiplin atau mungkin bergerak kepada interdisipliner. Kemudian juga mungkin idealnya adalah transdisipliner atau juga mungkin ada yang kita sebut dengan cross disiplin gitu ya. Nah, disinilah tantangannya menurut saya bagaimana misalnya hukum Islam kita kembangkan, kita pertaruhkan dengan ilmu hukum dan sebagainya. Di situ mungkin frame-nya ya disinilah barangkali
tadi yang sudah saya sampaikan kepada Makosid Institute Indonesia ya. Ini bagaimana kita merumuskan kerangka metodologi keilmuan yang betul-betul bisa mencari solusi ada triadik, ada dilema dan sebagainya, ada juga dikotomik dan sebagainya. Nah, mungkin ilmu hukum propetik itu baru kita sampai kepada persoalan ya komitmen dari hukum itu ya keadilan ya, keadilan. Dan bahkan sekarang mungkin bisa juga kita kritik keadilan, kan biasanya orang dalam ilmu hukum itu orang mempergunakan teori Gustav ya, apalagi oleh para hakim itu mereka kan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Lupa aspek satu lagi, kemanusiaan. Saya kira harus ditambah, itu adalah aspek kemanusiaan. Jadi keadilan, kepastian, kemanfaatan dan plus ditambah dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, ini juga sekali lagi mungkin perlu kita kaji lebih lanjut ya. Misalnya posisi makosid sebagai sebuah sistem epistemologi ya. Bagaimana makosid menjelaskan posisi berbagai keilmuan tadi, misalnya ada hukum progresif, ada hukum propetik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memposisikan makosid syariah sebagai sebuah sistem epistemologi yang bisa mempertautkan, mengintegrasikan berbagai elemen-elemen baik dalam ilmu hukum ya di satu pihak dengan ilmu sosial dan juga ilmu humaniora yang sedang berkembang ini. Saya kira karena Mas Aulia itu kan tidak bertanya, cuma merespon ya. Saya kira itu mungkin respon balik saya untuk Mas Aulia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Yusdani dan juga tadi tanggapan dari Dr. Aulia. Mungkin karena kita sudah 19.58 waktu Indonesia Barat ini, Prof. izin Pak Prof. Yusdani untuk memberikan closing statement singkat, kemudian nanti kita mendengarkan epilog sekaligus langsung ditutup oleh Bapak Dr. Adi Rahman. Silakan pada Prof. Baik, terima kasih Mas Nur Fajri Ramadan dan juga Mas Adi, kemudian juga Mas Aulia Rahmat dan teman-teman lain yang menjadi partisipan pada malam hari ini. Ya, saya kira gagasan epistemologi tiga kaki itu masih menjadi gagasan yang sangat awal ya, primatur ya, dan itu masih diperkayakan. Dan saya sangat berharap sekali ini adalah salah satu perlu digarap bersama ya, terutama dari Makosid Institut Indonesia ya, saya sangat diharapkan untuk mencelam itu seperti apa ya, termasuk orientasi dan lain sebagainya juga pada akhirnya juga ya kita mengatakan bahwa studi Islam itu harus memberikan kontribusi pemecahan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan dalam berbagai aspeknya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Nur Fajri Ramadan, Mas Adi Rahman, dan juga teman-teman lain yang pada malam hari ini sudah berpartisipasi ya. Dan mungkin kita lanjutkan diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Rahman mungkin. Baik, makasih. Langsung sekaligus ditutup. Ya, oke, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Prof. Yusdani, guru kita ya. Saya mengikuti alur pikiran beliau karena beliau adalah guru saya dari S2 dulu. Saya teringat pertama kali kuliah dengan beliau itu teman saya satu lokal ada yang ngomong Anda ini merusak tauhid saya. Itu sampai sekarang itu kalau ketemu Pak Yus jadi bahan lelucon lah tuh kami. Tapi yang menarik dari diskusi kita malam hari ini artinya apa, bahwa siklus dari pemikiran Islam itu sangat berkembang sekali, walaupun ada persoalan-persoalan bagaimana seperti pertanyaan pertama Pak Yustudi tadi adalah apa sih kontribusi studi Islam terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi yang semakin hari semakin kompleks seperti itu. Nah, dan pertanyaan ini barangkali yang masih absen dalam diskusi studi Islam sejauh ini ya. Kenapa saya katakan absen? Karena fokus yang ada selama ini adalah fokus bagaimana kita merespon, bukan bagaimana kita secara proaktif
menelurkan solusi ataupun jawaban. Nah, dari diskusi kita malam hari ini, ya salah satu tantangan besarnya adalah dan ini juga dialami pada prinsipnya pada diskusi filsafat umum ya, bagaimana bahwa Islamic social science itu berupaya mereplikasi nalar berpikir natural sciences tanpa yang menjadi persoalan adalah tanpa memikirkan terlebih dahulu bagaimana the ideal state of social order. Dan ini yang menjadi PR kita gitu loh. Artinya apa? Yang kita belum ada kata sepakat nih, kondisi ideal social order itu seperti apa? Bagaimana kita memposisikan, katakanlah, eh, Turos, kemudian modernitas dan local wisdom itu, bagaimana kita memaknai dan bagaimana kita memposisikannya, the ideal state-nya seperti apa. Kenapa? Karena kalau tidak ada the ideal state itu sama saja kita mengidentifikasi suatu penyakit tanpa kita tahu standar dikatakan orang normal itu seperti apa. Nah, seorang dokter bisa mengatakan ini ada kelainan, ada sakit atau apa karena mereka udah tahu standar normalnya suhu tubuh manusia, misalnya kondisi normal berat badan dan lain sebagainya itu sudah diketahui. Sehingga ketika ada deviasi itu bisa cari strategi solusi untuk menormalisasikannya. Nah, problem di studi Islam ataupun ilmu sosial pada umumnya adalah belum adanya eh, the ideal state of social science itu atau the ideal state of social order. Nah, ini menjadi challenge kita bersama ya, dan barangkali melalui diskusi-diskusi seperti ini akan semakin mendekatkan kita pada solusi ataupun seperti apa yang kita harapkan masa depan kita, masa depan peradaban, yang tentunya dengan segala risiko-risiko ataupun tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Kalau kita buka uh, Global Risk Report itu risiko-risiko yang kita hadapi itu kan sangat-sangat kompleks sekali. Artinya apa? Memang perlu perspektif yang lebih tajam lagi, yang tentunya juga menawarkan solusi konkret terhadap persoalan-persoalan umat kekinian. Mungkin seperti itu sebagai epilog dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Mas Adi, Ya, Mas Adi, mohon maaf. Ini kan ada dosen UI yang ikut ya, Pak Dr. Saifuddin Ali Ahmad. Tadi mau minta slide ya. Dan oh slide sudah saya kirim ke WA-nya Mas Adi. Mohon maaf tadi barusan saya kirim. ya, Silakan Oh iya, di-share aja terima kasih. bagi teman-teman yang mungkin belum ya dimasukkan aja ke grup gitu. Bisa ya, silakan. baik. Ya, Baik. Jazakallah, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Insya Allah ini adalah pertemuan diskusi terakhir kita di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti kita akan buat seri diskusi Makassar Institute yang lebih aktif lagi di tahun 2025 dengan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga lain tentunya. Insya Allah, lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Slide-nya nanti saya share di grup. wabarakatuh. Silakan. Oke, Mas Nur Fajri. Beliau kebetulan tadi udah pamit juga karena ada ini ya, ada jadi pemateri di sesi berikutnya. Jadi beliau izin. Kita akhiri Oke. pertemuan kita Oke. pada malam hari ini. Sama-sama kita ucapkan ribuan terima kasih pada Prof. Yusdani sudah membersamai kita dalam diskusi yang cukup berat tapi santai ya. Kalau filosofi beliau ngopi lagi, baca lagi, nulis lagi. Ini gitu. Ya, kita akhiri. Jumpa lagi di tahun 2025 dengan tema-tema diskusi lainnya dari Makassar. Insya Allah, insya Allah.
Kurang kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Dr. Yusdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Terima Matur nuwun. kasih.